Ze vinden mij meestal een slimme voetballer, die altijd door blijft gaan, die altijd wil winnen, die leergierig is, en die altijd het beste. Yes, alhamdulillah. Baru saja resmi diumumkan malam ini. Sintayong bahagia. Bocah ajaib mantan kapten timnas Belanda junior siap perkuat timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah. Baru saja resmi diumumkan malam ini. Sintayong bahagia. Bocah ajaib mantan kapten timnas Belanda junior siap perkuat timnas Indonesia. Sintayong dipastikan bahagia. Sebab, mantan kapten timnas Belanda junior, Mike Lane, menyatakan sangat tidak sabar ingin memperkuat timnas Indonesia. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Mimin akan coba mengulas biodata dan agama Mike Lane, gelandang Sparta Rotterdam yang sangat antusias ingin menjadi pemain timnas Indonesia. Akun Instagram Football Indonesia membuat pernyataan mengejutkan pada Sabtu, 3 Agustus 2024. Perwakilan PSSI, khususnya Fardy Bahdim, telah melakukan pendekatan kepada pemain keturunan di Eropa, terutama Belanda. Fardy bertemu dengan Mike Lane, yang langsung menimbulkan spekulasi bahwa gelandang 19 tahun ini akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya. Fardy Bahdim bertemu dengan pemain keturunan Indonesia yang bermain di Sparta Rotterdam, Mike Lane. Mike memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Surabaya, tulis akun Football Indonesia. Informasi tersebut relevan dengan pernyataan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga. Di channel YouTube-nya, Arya mengatakan bahwa PSSI sedang memproses naturalisasi bek dan gelandang yang belum pernah dibahas oleh media-media di Indonesia. Yang pasti kami sedang mengurus, dalam proses, dokumen sudah masuk. Nama-nama agak di luar dari yang beredar, kata Arya Sinulinga dalam tayangan YouTube pribadinya yang diunggah pada Jumat, 2 Agustus 2024. Kami akan mengumumkan nanti, sosok pemain naturalisasinya. Untuk posisi bermain, belakang dan tengah. Untuk pemain depan masih kami cari, lanjut Arya. Mike Lane lahir di Belanda pada 9 Februari 2005 sekarang usianya 19 tahun. Mengutip dari akun Football Indonesia, Mike Lane memiliki darah Indonesia dari ibunya. Nenek Mike Lane lahir di Surabaya, Jawa Timur, sehingga dia memenuhi syarat untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Mike Lane yang biasa bermain sebagai gelandang adalah produk Akademi Feyenoord Rotterdam. Ia bergabung dengan Akademi Feyenoord Rotterdam sejak 2011 dan meninggalkan Feyenoord Rotterdam U21 pada musim panas 2024. Berkat performa apiknya bersama Feyenoord Rotterdam U21, Mike Lane direkrut oleh klub Liga 1 Belanda, Sparta Rotterdam, pada bursa transfer musim panas 2024. Karena itu, Mike Lane akan merasakan atmosfer level profesional pertamanya pada musim ini. Bagaimana untuk level tim nasional? Ia pernah menjadi pemain andalan timnas Belanda U15, U17, U18, dan U19. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kehadiran wonderkid Belanda yang masih berusia 19 tahun ini bisa menambah kekuatan timnas Indonesia untuk menghadapi ronde 3? Mengingat, di ronde 3 nanti, Martin Paes dan Elkan Bagot juga sudah bisa bermain. Atau justru, meski timnas Indonesia terus-menerus menambah kekuatan, bukan tidak mungkin timnas Indonesia malah menjadi lumbung gol dan hanya menjadi bulan-bulanan peserta di grup C. Ayo teman-teman, berikan prediksi kalian tentang perjalanan timnas Indonesia di ronde 3. Dengan skuad yang sangat mewah ini, apakah timnas bisa lolos otomatis ke Piala Dunia? Atau justru timnas Indonesia akan menjadi juru kunci grup C? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bravo timnas! Bravo ST! Bravo PSSI! Ayo Garuda! Buktikan bahwa level kita sudah dunia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain,
Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Sintayong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Kesimpulannya, Timnas Indonesia akan diuntungkan jika mendapatkan pemain sekaliber Mike Lane. Timnas Indonesia membutuhkan jasanya untuk mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024. Lebih lanjut, jika Mike Lane dinaturalisasi menjadi pemain Timnas Indonesia, ini bisa menjadi langkah strategis yang sangat menguntungkan bagi PSSI. Mike, dengan pengalaman bermain di Akademi Feyenoord dan sekarang di Sparta Rotterdam, memiliki kualitas dan pengalaman yang bisa memperkuat lini tengah Indonesia. Kehadiran pemain muda berbakat seperti Mike Lane akan memberikan tambahan kekuatan dan kedalaman skuad, terutama menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, pemain yang memiliki darah Indonesia dan berpengalaman di level Timnas Belanda bisa membawa perspektif dan gaya permainan yang berbeda, yang mungkin belum dimiliki oleh pemain lokal. Langkah naturalisasi ini juga menunjukkan komitmen PSSI dalam memperkuat Timnas dengan memanfaatkan pemain-pemain keturunan Indonesia yang memiliki potensi besar di Eropa. Namun, penting juga bagi PSSI untuk memastikan bahwa proses adaptasi dan integrasi Mike ke dalam tim berjalan lancar, baik secara teknis maupun budaya, agar ia dapat memberikan kontribusi maksimal bagi Timnas Indonesia. Mike Lane, perjalananmu menuju Timnas Indonesia adalah bukti bahwa mimpi besar bisa diraih dengan kerja keras dan dedikasi. Sebagai pemain muda yang telah menembus kompetisi Eropa, kamu membawa harapan dan semangat baru bagi sepak bola Indonesia. Teruslah berjuang dan tunjukkan kemampuan terbaikmu di setiap kesempatan. Ingatlah bahwa di balik setiap latihan keras dan pertandingan yang kamu jalani, ada jutaan pendukung di Indonesia yang menantikan momen kebanggaan saat kamu mengenakan seragam merah putih. Jangan pernah ragu akan kemampuanmu. Dengan disiplin, komitmen, dan semangat pantang menyerah, kamu bisa membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Jadilah inspirasi bagi generasi muda Indonesia dan buktikan bahwa impian bisa menjadi kenyataan. Teruslah maju dan jadikan setiap tantangan sebagai peluang untuk menjadi lebih baik. Beredar kabar, diajak gabung Timnas Indonesia oleh Ivar Jenner dan Jai Itzes. Begini jawaban tak terduga ular Romeni. Mari kita bahas teman-teman. Pemain keturunan Indonesia, Ular Romeni, terus dikaitkan dengan program naturalisasi PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia. Terbaru, Ular Romeni kembali diajak untuk segera menjadi warga negara Indonesia. Menariknya, respons pemain FC Utrecht itu berhasil membuat pencinta sepak bola tanah air tersenyum. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Diketahui, Romeni saat ini gencar dikaitkan sebagai salah satu pemain keturunan Indonesia Belanda yang diincar pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Pemain berusia 24 tahun itu dinilai bisa menjadi solusi atas kurang tajamnya lini depan skuad Garuda. Romeni sendiri sering memberikan kode yang membuat fans Timnas Indonesia semakin berharap ia bisa menjadi WNI. Terbaru, Romeni berfoto bersama dua pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Jai Itzes dan Ivar Jenner. Ketiga pemain itu bisa bertemu lantaran klub Jenner dan Romeni, yakni FC Utrecht, memiliki laga uji coba melawan Venezia FC yang diperkuat Jai pada Jumat, 2 Agustus 2024. Dalam momen itu, Romeni berfoto bersama dua penggawa Timnas Indonesia tersebut. Dalam momen yang sama, ada seorang WNI yang memiliki kesempatan untuk bertemu Romeni. Saat itu, ia mengajak Romeni untuk segera bergabung dengan Timnas Indonesia. Percakapan mereka kemudian disampaikan kepada pendukung sepak bola tanah air lewat pengamat sepak bola, Bung Harpa. Lewat akun YouTube-nya, Bung Harpa, ia memberitahukan apa tanggapan Romeni usai diajak untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu buat saya, tapi sudah ke arah yang bagus, kata Romeni menanggapi ajakan bergabung dengan Timnas Indonesia, dikutip dari akun YouTube Bung Harpa, Sabtu, 3 Agustus 2024. Pernyataan Romeni itu dianggap sebagai pertanda baik.
Sebab, Romeni sendiri mengakui bahwa semuanya kini ke arah yang bagus, tentunya, harapannya adalah proses naturalisasi Romeni akan segera dimulai. Kini, fans sepak bola tanah air tinggal menunggu kabar baik itu dari pihak PSSI untuk mengetahui kebenaran bahwa mereka akan memproses Romeni. Lebih lanjut, Ula Romeni berpotensi menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Dengan latar belakangnya yang bermain di Liga Eropa, ia bisa membawa pengalaman dan keterampilan yang sangat dibutuhkan oleh skuad Garuda. Respon positif dari Romeni menunjukkan bahwa proses naturalisasi bisa menjadi kenyataan, yang tentu akan menggembirakan banyak penggemar sepak bola di Indonesia. Namun, penting untuk diingat bahwa naturalisasi pemain bukanlah solusi jangka panjang untuk meningkatkan performa tim nasional. PSSI perlu terus fokus pada pengembangan pemain muda lokal dan infrastruktur sepak bola di Indonesia. Romeni bisa menjadi contoh dan inspirasi bagi para pemain muda, tetapi investasi dalam pembinaan bakat lokal adalah kunci untuk kesuksesan jangka panjang. Jika proses naturalisasi Romeni berjalan lancar, ia bisa memberikan dorongan signifikan untuk lini depan timnas Indonesia. Namun, langkah ini harus dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih besar untuk mengembangkan sepak bola nasional. Untuk semua pencinta sepak bola Indonesia dan para pemain muda, ingatlah bahwa mimpi besar dimulai dari langkah kecil. Keberhasilan Ula Romeni yang potensial bergabung dengan timnas Indonesia adalah bukti bahwa kerja keras, dedikasi, dan cinta terhadap olahraga ini dapat membuka pintu kesempatan. Jangan pernah berhenti berlatih dan berusaha menjadi yang terbaik. Setiap tetes keringat yang kalian keluarkan di lapangan adalah investasi untuk masa depan. Jadikan pemain seperti Romeni sebagai inspirasi, tapi percaya bahwa kalian juga memiliki potensi untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ingatlah, sukses tidak datang dengan mudah, tapi dengan tekad dan semangat yang kuat, tidak ada yang tidak mungkin. Teruslah bermimpi, bekerja keras, dan berdoa. Masa depan sepak bola Indonesia ada di tangan kalian. Semangat! Bikin merinding. Inilah 3 alasan timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Arab Saudi pada pertandingan pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 6 September 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Menurut analisis, setidaknya ada 3 alasan mengapa timnas Indonesia berpeluang memenangkan pertandingan di Jeddah, Arab Saudi. Berikut ulasannya. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. 1. Arab Saudi dalam tren menurun. Arab Saudi mengalami penurunan performa. Setelah kemenangan 2-1 atas Argentina di Piala Dunia 2022, mereka kesulitan menunjukkan permainan terbaik. Di bawah asuhan Roberto Mancini, Arab Saudi hanya meraih 6 kemenangan, 3 kali imbang, dan 5 kali kalah. Akibatnya, mereka tersingkir di 16 besar Piala Asia 2023 dan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up grup 2. Pengalaman timnas Indonesia di Asia Barat. Timnas Indonesia, di bawah asuhan Shin Tae-yong, memiliki pengalaman berharga saat bermain di Asia Barat. Mereka pernah mengalahkan Kuwait 2-1 di matchday pertama grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Dengan materi pemain yang lebih kuat saat ini, peluang Indonesia untuk mengulang kesuksesan tersebut cukup besar. 3. Rekor buruk Arab Saudi di kandang. Arab Saudi memiliki catatan buruk saat bermain di kandang. Pada tahun 2023, mereka kalah 7 kali dari 8 laga kandang yang dijalani. Dengan catatan tersebut, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk mengalahkan Arab Saudi di kandang mereka sendiri, sekaligus memberikan tekanan kepada pelatih Roberto Mancini. Dengan ketiga alasan tersebut, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk memenangkan pertandingan melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lebih lanjut, ketiga alasan tersebut memang memberikan optimisme bagi pendukung timnas Indonesia. Tren menurun Arab Saudi, pengalaman positif Indonesia di Asia Barat, dan rekor buruk Arab Saudi di kandang menjadi faktor-faktor yang bisa dimanfaatkan oleh skuad Garuda.
Namun, penting juga untuk mempertimbangkan bahwa pertandingan sepak bola seringkali dipengaruhi oleh banyak variabel lain, seperti kondisi pemain pada hari pertandingan, taktik yang digunakan, serta faktor non-teknis seperti tekanan mental. Pelatih Sintayong perlu mempersiapkan tim dengan baik dan memanfaatkan kelemahan lawan semaksimal mungkin. Selain itu, dukungan moral dari para pendukung juga bisa menjadi dorongan ekstra bagi para pemain timnas Indonesia untuk tampil maksimal dan meraih hasil positif. Untuk seluruh pemain timnas Indonesia, pertandingan melawan Arab Saudi adalah kesempatan emas untuk menunjukkan kekuatan dan determinasi kita. Kita telah melalui banyak rintangan dan berhasil mencapai tahap ini dengan kerja keras dan dedikasi. Ingatlah, kita tidak hanya bermain untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk jutaan pendukung yang selalu mendukung di belakang kita. Arab Saudi mungkin adalah lawan yang tangguh, tetapi kita memiliki kemampuan, semangat, dan tekad untuk menghadapinya. Kita telah membuktikan bahwa kita bisa mengalahkan tim-tim kuat sebelumnya, dan kita bisa melakukannya lagi. Jadi, berikan yang terbaik di lapangan. Bermainlah dengan hati, keberanian, dan keyakinan. Bersatu sebagai satu tim, kita bisa mengatasi segala tantangan. Bersama, kita akan membuat sejarah. Saat ini adalah momen penting dalam perjalanan kita. Ketika kita melangkah ke lapangan di Jeddah, ingatlah bahwa setiap langkah, setiap tackle, dan setiap umpan adalah kesempatan untuk menunjukkan betapa hebatnya kita sebagai sebuah tim. Kita telah berlatih keras, mengasah keterampilan, dan mempersiapkan diri untuk saat-saat seperti ini. Jangan pernah meremehkan kekuatan tekad dan kerja keras. Kita mungkin akan menghadapi tantangan berat, tetapi ingatlah bahwa setiap tantangan adalah peluang untuk tumbuh dan menjadi lebih kuat. Setiap kali kita jatuh, kita bangkit lebih kuat. Setiap kali kita merasa lelah, kita ingat tujuan kita dan terus maju. Kita bermain bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk bangsa kita, untuk orang-orang yang selalu mendukung dan percaya pada kita. Setiap kali kita mengenakan seragam merah putih, kita membawa semangat dan harapan seluruh Indonesia. Bersama-sama, kita bisa mencapai hal-hal luar biasa. Yakinlah pada kemampuan kita, percayalah pada rekan-rekan kita, dan bermainlah dengan hati yang penuh semangat. Kejayaan ada di depan mata. Kita adalah Garuda, kita adalah pejuang. Mari kita buat bangsa ini bangga. Majulah dengan penuh keberanian, Timnas Indonesia. Kami ada di belakang kalian, selalu mendukung. Majulah Timnas Indonesia. Kami percaya pada kalian. Beredar kabar. Cerita kepada FIFA, Nathan Choyaon ungkap betapa bangganya bela Timnas Indonesia. Mari kita bahas teman-teman. Nathan Choyaon mungkin baru beberapa bulan resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Namun, meskipun terbilang sebentar, Nathan mengaku bangga bisa membela Timnas Indonesia. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Nathan Choyaon kini menjadi salah satu pemain bertahan andalan Timnas Indonesia. Ia resmi menjadi WNI setelah mengambil sumpah pada Maret 2024 lalu. Pemain Swansea City itu mengungkapkan rasa senangnya mendapat dukungan penuh sejak bermain untuk Timnas Indonesia. Kepada Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, Nathan menceritakan betapa hangatnya sambutan dari para pendukung skuad Garuda. Selalu menjadi kehormatan bisa bermain untuk tim nasional Indonesia. Ini membawa semangat dan dorongan ekstra. Kehormatan besar bisa bermain untuk negara ini, kata Nathan, dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu, 3 Agustus 2024. Di Indonesia, dukungan dari fans dan masyarakat sangat besar. Ini luar biasa, benar-benar memberi Anda dorongan. Karena itu, selalu ada keinginan untuk memberikan yang terbaik dan membuat mereka bangga, tambahnya. Sejauh ini, Nathan telah bermain dalam 11 pertandingan bersama Timnas Indonesia U23 dan senior. Pemain berusia 22 tahun ini berjuang bersama Timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 hingga putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nathan mengaku bangga mendapatkan pengalaman berharga bersama Timnas Indonesia. Ia menegaskan, skuad Garuda memiliki potensi besar untuk bersaing di kancah sepak bola dunia.
Kami belajar dari pengalaman internasional bahwa kami bisa menunjukkan kepada tim atau negara lain betapa bagusnya kami sebenarnya. Saya pikir juga di tim U23, kami mengalahkan beberapa negara yang sangat bagus karena kami percaya pada diri kami sendiri, ujar Nathan. Jadi, saya pikir itulah yang kami lakukan di tim senior, percaya pada diri sendiri dan yakin bisa melakukan sesuatu, pungkasnya. Lebih lanjut, situasi ini mencerminkan bagaimana seorang pemain sepak bola yang baru saja mendapatkan kewarganegaraan Indonesia merasa bangga dan termotivasi untuk memberikan yang terbaik bagi tim nasional. Nathan Choyaon, yang sebelumnya bermain di Swansea City, merasa senang dengan sambutan hangat dari para pendukung skuad Garuda dan merasakan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Pengalaman Nathan dalam sepak bola internasional membawa keyakinan bahwa timnas Indonesia memiliki potensi besar untuk bersaing di level global. Dia menunjukkan bahwa dengan kepercayaan diri dan kerja keras, tim dapat mencapai hasil yang memuaskan. Dukungan fans yang luar biasa juga menjadi faktor penting yang memberikan dorongan tambahan bagi pemain untuk tampil maksimal. Ini adalah contoh positif dari bagaimana integrasi pemain baru dalam tim nasional dapat membawa energi dan semangat baru, serta bagaimana dukungan masyarakat dapat memotivasi para pemain untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi. Nathan Choyaon, yang baru saja menjadi warga negara Indonesia, menunjukkan bahwa dengan tekad dan semangat, kita bisa meraih mimpi dan berkontribusi untuk negara. Meski baru beberapa bulan menjadi WNI, Nathan sudah merasa bangga dan berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Pengalaman Nathan mengajarkan kita bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita percaya pada diri sendiri dan bekerja keras. Dukungan dari para penggemar dan masyarakat sangat penting, memberikan dorongan ekstra untuk mencapai tujuan. Mari kita jadikan semangat dan dedikasi Nathan sebagai inspirasi. Apapun tantangan yang kita hadapi, yakinlah bahwa dengan kepercayaan diri, kerja keras, dan dukungan orang-orang di sekitar, kita bisa mencapai prestasi besar. Seperti Nathan yang berjuang untuk timnas Indonesia, kita juga bisa berjuang untuk mimpi kita dan membuat orang-orang di sekitar kita bangga. Jika Nathan Choyaon bisa merasa bangga dan berkomitmen tinggi untuk timnas Indonesia meski baru beberapa bulan menjadi WNI, kita juga bisa menunjukkan semangat dan dedikasi serupa dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengalaman Nathan membuktikan bahwa dengan tekad dan usaha keras, kita bisa menghadapi tantangan dan meraih prestasi yang membanggakan. Jangan biarkan rintangan menghentikan langkah kita. Percayalah pada diri sendiri dan teruslah berusaha. Dukungan dari orang-orang di sekitar kita bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Kita semua punya potensi besar yang menunggu untuk diwujudkan. Ingatlah, setiap usaha dan dedikasi yang kita berikan hari ini akan membentuk masa depan yang lebih cerah, seperti Nathan yang menerima sambutan hangat dan dukungan penuh dari fans, kita juga bisa mendapatkan dorongan dari orang-orang yang peduli pada kita. Jadikan semangat ini sebagai motivasi untuk terus maju, mengatasi segala hambatan, dan memberikan yang terbaik dalam setiap langkah. Mari kita bersama-sama menggapai mimpi dan membuat bangga orang-orang yang kita cintai. Indra Syafri incar 5 pemain diaspora tambahan demi loloskan timnas Indonesia U20 ke Piala Dunia U20 2025. Mari kita bahas teman-teman. Pelatih timnas Indonesia U19, Indra Syafri, sedang berupaya menambah 5 pemain diaspora untuk memperkuat skuadnya demi lolos ke Piala Dunia U20 2025. 2 diantaranya direncanakan untuk ikut dalam turnamen mini di Korea Selatan pada 28 Agustus hingga 1 September 2024. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangan di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 21 hingga 29 September 2024 di Kuwait. Mereka akan berhadapan dengan Timnas Australia U19, Timnas Kuwait U19, dan Timnas Kepulauan Mariana Utara U19 di fase grup. Untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025, Timnas Indonesia U20 harus terlebih dahulu melaju ke putaran final Piala Asia U20. Hanya 10 juara grup dan 5 runner-up terbaik yang akan bermain di putaran final di Cina pada 6 hingga 23 Februari 2025.
Di putaran final nanti, Timnas Indonesia U20 wajib mencapai semifinal. Sebab, hanya 4 tim yang akan mewakili Asia di Piala Dunia U20 2025 di Chile. Oleh karena itu, Indra memerlukan tambahan pemain diaspora untuk babak kualifikasi dan putaran final Piala Asia U20 2025. Menurutnya, hal ini diperlukan untuk meningkatkan level Timnas Indonesia U20. Ada 5 pemain yang diincar, tapi jangan berpikir ini mudah. Ada 5 pemain yang diincar, ujar Indra dalam kanal YouTube Arya Sinulinga, Sabtu, 3 Agustus 2024. Kita juga harus realistis. Jujur, kalau nanti lolos ke level dunia, kami memang harus menambah pemain, lanjut pria asal Sumatera Barat itu. Lebih lanjut, Indra mengatakan semua pemain diaspora yang memungkinkan membela Timnas Indonesia U20 sedang diupayakan proses naturalisasinya. Namun, ada 2 nama yang ingin dibawa ke Seoul Earth on ASCAP 2024, yaitu Dion Marks dan Tim Gepens. Lagi proses, tapi proses ini butuh waktu. Kemungkinan, menurut saran dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Dion dan tim bisa dibawa ke Korea, jelas Indra. Ini sedang dikomunikasikan dengan klub, sambil berjalan dengan administrasi perbantuan kewarganegaraan, mereka juga perlu beradaptasi dengan tim, tambahnya. Lebih lanjut, mengincar pemain diaspora untuk memperkuat Timnas Indonesia U19 adalah langkah strategis yang penting dalam upaya lolos ke Piala Dunia U20 2025. Pemain diaspora biasanya memiliki pengalaman dan pelatihan di luar negeri yang bisa meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan. Tambahan ini bisa memberikan keunggulan kompetitif yang dibutuhkan, terutama ketika berhadapan dengan tim-tim kuat di tingkat internasional. Namun, proses naturalisasi dan adaptasi pemain diaspora juga memiliki tantangan tersendiri. Proses administrasi yang memakan waktu dan adaptasi pemain baru dengan tim yang sudah ada bisa menjadi hambatan. Penting bagi tim pelatih dan manajemen untuk memastikan bahwa pemain diaspora ini dapat berintegrasi dengan baik, baik dari segi teknis maupun chemistry tim. Secara keseluruhan, jika berhasil diimplementasikan dengan baik, strategi ini bisa menjadi langkah penting bagi Timnas Indonesia U19 untuk tidak hanya lolos ke Piala Dunia U20, tetapi juga bersaing secara kompetitif di turnamen tersebut. Bagi Timnas Indonesia U19, perjalanan menuju Piala Dunia U20 2025 adalah tantangan besar sekaligus kesempatan emas. Ingatlah bahwa setiap langkah yang diambil, setiap latihan yang dijalani, dan setiap pertandingan yang dimainkan adalah bagian dari proses untuk meraih mimpi besar. Jangan pernah meremehkan kekuatan tekad dan kerja keras. Anda semua memiliki potensi luar biasa yang, jika digabungkan dengan semangat juang yang tinggi, akan membawa hasil yang luar biasa. Ingatlah bahwa kemenangan tidak hanya datang dari bakat, tetapi juga dari usaha, dedikasi, dan semangat pantang menyerah. Jadikan setiap rintangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Bersatu sebagai tim, saling mendukung, dan berjuang bersama akan membuat kalian lebih kuat. Percayalah pada diri sendiri, rekan-rekan satu tim, dan pelatih. Bersama, kalian bisa menggapai mimpi untuk membawa nama Indonesia berprestasi di kancah dunia. Semangat dan teruslah berjuang. Masa depan yang gemilang ada di depan mata kalian. Setiap dari kalian adalah pahlawan muda yang membawa harapan dan kebanggaan bangsa. Ketika kalian berlatih, bermain, dan bertanding, ingatlah bahwa kalian tidak hanya mewakili diri sendiri, tetapi juga jutaan rakyat Indonesia yang mendukung dan mendoakan kalian. Setiap tetes keringat yang jatuh, setiap rasa lelah yang kalian rasakan, adalah bagian dari perjalanan menuju puncak. Tidak ada jalan pintas menuju sukses, tetapi dengan kerja keras, disiplin, dan ketekunan, kalian akan melihat hasil yang membanggakan. Ingatlah bahwa kekuatan tim terletak pada persatuan dan kerjasama. Bersama-sama, kalian bisa mengatasi tantangan apapun. Jadilah inspirasi bagi generasi muda Indonesia lainnya, tunjukkan bahwa dengan semangat juang yang tinggi, tidak ada yang tidak mungkin. Kalian adalah masa depan sepak bola Indonesia. Percayalah pada diri sendiri, teruslah berjuang, dan tetaplah rendah hati. Kita semua percaya pada kemampuan kalian dan yakin bahwa kalian bisa membawa Indonesia meraih kejayaan di Piala Dunia U20 2025. Tetap fokus, jaga semangat, dan raihlah bintang. Indonesia bangga pada kalian. Breaking news.
Australia konfirmasi Matthew Baker tolak panggilan timnas Australia U17, langsung ganti pemain lain. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Federasi Sepak Bola Australia mengonfirmasi bahwa Matthew Baker menolak panggilan untuk bergabung dengan timnas Australia U17. Pelatih timnas Australia U17, Brett Maloney, segera memanggil Logan Sambrook dari klub North Coast Football sebagai pengganti pemain Melbourne City U18 tersebut. Matthew Baker, Melbourne City, menolak panggilan skuad dan langsung digantikan oleh Logan Sambrook. Dia dipanggil karena penampilannya yang bagus saat bermain di National Youth Championships Boys turnamen di Wollongong, demikian pernyataan resmi Federasi Sepak Bola Australia, dikutip dari Socceroos, Sabtu, 3 Agustus 2024. Sebelumnya, pada Rabu 31 Juli 2024 pagi WIB, pecinta sepak bola Indonesia dibuat heboh. Pasalnya, pemain timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024, Matthew Baker, dipanggil untuk bergabung dengan timnas Australia U17 asuhan Brett Maloney. Kabar ini membuat pecinta sepak bola Indonesia khawatir bahwa Matthew Baker, yang tampil apik sebagai fullback kiri di Piala AFF U16 2024, akan membelot ke Australia. Terlebih lagi, pemain berusia 15 tahun ini tinggal dan berkarir di Australia. Namun, Matthew Baker merespons panggilan itu dengan cara yang brilian. Ia langsung memasang foto dirinya yang membentangkan bendera Indonesia di stories Instagramnya, @mattbaker09. Foto tersebut menunjukkan bahwa dirinya tidak akan membelot dan tetap cinta dengan Indonesia. Benar saja, pada Rabu 31 Juli 2024 sore WIB, PSSI mengonfirmasi bahwa Matthew Baker menolak panggilan dari Australia dan berkomitmen untuk membela Indonesia. Lebih lanjut, keputusan Matthew Baker untuk menolak panggilan timnas Australia U17 dan tetap berkomitmen membela timnas Indonesia U16 adalah langkah yang sangat signifikan. Ini menunjukkan loyalitas dan cintanya terhadap Indonesia, meskipun ia tinggal dan berkarir di Australia. Langkah ini tidak hanya menenangkan kekhawatiran para pecinta sepak bola Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa faktor geografis tidak selalu menentukan loyalitas seorang pemain. Selain itu, tindakan Baker yang mengunggah foto dengan bendera Indonesia di media sosial menunjukkan kebanggaannya dan memberikan pesan yang kuat kepada para